Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meneruskan bacaan kita pada hari ini, yaitu Mabadi Fiqhiyah Juz 1. Sebelum kita meneruskan pelajaran, terlebih dulu mari kita niat mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izalata jahli annamsi man sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala masukna ala ni'matil aqli wa ni'matin sihatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiram wa khususan khosatan ila muslim ada kitab Mabadi Fiqih wa jami' talamiti masyayikhina wa mu'allifi kutub alati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sudah persiapkan pulpen dan stepo. Mungkin kalau nanti ada kekeliruan bisa di stepo. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk sekarang ini, yaitu sin madza yalzamu qabla sholati, ya. Siap? Sin ma iku opo. Mas keliru dulu. Sin madza utawi opo. Was, ulang lagi. Sin madza utawi apa iku sin madza utawi apa iki perkara. Sin madza utawi apa iki perkara. Iku yalzamu wajib apa ma. Iku yalzamu wajib apa ma qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Jim yalzamu wajib. Yalzamu wajib qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Ing dalem singkatane napa? Dha di atas, ya. Yalzamu wajib qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Apa al-wudu'u? Wudu. Apa singkatan? Fa di atas, ya. Saya ulang. Sin ma utawi apa iki perkara. Iku yalzamu kang wajib apa ma qabla sholati ing dalem sadurunge salat. Jawabe jim yalzamu wajib
qabla sholati ing dalem sadurunge salat qabla sholati ing dalem sadurunge salat apa al wudu. Di sini ada pertanyaan, apa sajakah yang harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat? Jadi apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita mengerjakan sholat? Itu apa saja? Jawabnya yalzamu qabla sholati al wudu'u. Jadi wajib sebelum sholat yaitu melakukan wudu. Wajib wudu sebelum mengerjakan sholat. Jadi sebelum melakukan sholat itu kita diwajibkan terlebih dahulu wudu. Kenapa? Karena wudu ini adalah untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil ya. Karena wudu ini untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau kita mempunyai hadas sebelum melakukan sholat diwajibkan untuk berwudu dulu kalau mempunyai hadas kecil. Sekarang sin kam iku piro. Sin kam iku piro furudul wudu'i. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Jawabnya jim furudul wudu'i. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Utawi singkatan mim. Mim ditaruh di samping depan. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Afani utawi kang kaping pindho. Afani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi. Iku ghuslul wajhi basuh wajah. Iku ghuslul wajhi basuh wajah. Afalithu. Afalithu utawi kang kaping telu. Afalithu utawi kang kaping telu pun afalithu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini. Iku ghuslul yadaini basuh tangan loro. Iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ma'al mirfaqaini. Ma'al mirfaqaini ing dalem sartane sikut loro. Ma'al mirfaqaini ing dalem sartane sikut loro. Ar-rabi'u. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'dir ra'si. Iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagiane rambut utawa sirah. Iku mashu ba'dir ra'si ngusap sebagiane rambut
utawa sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Mal ka'baini sartane polok loro. Mal ka'baini sartane polok loro. As-sadisu utawi kang kaping 6 As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Jadi di sini ada pertanyaan. Tadi kan dikatakan bahwasanya sebelum kita melaksanakan sholat kita diwajibkan wudu terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan sholat kita diwajibkan wudu terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita diwajibkan sebelum sholat melakukan wudu, sekarang kita harus tahu fardu-fardunya wudu itu ada berapa. Fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Karena di situ ada pertanyaan sin kam furudul wudu'i. Berapakah fardu wudu? Fardu wudu itu ada berapa? Jawabnya furudul wudu'i sitatun. Furudul wudu'i sitatun. Fardu wudu ada 6. Fardunya wudu ini ada 6. Nah, kenapa kok fardunya wudu ini ada 6? Perlu sampeyan ketahui bahwasanya dosa pertama kali manusia, yang dilakukan manusia, yang disepakati semua agama samawi, agama dari langit, maksudnya dari Allah, adalah pelanggaran Nabi Adam. Pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu memakan buah pohon khuldi. Memakan buah pohon khuldi atau pohon keabadian. Kapan itu? Yaitu ketika Nabi Adam memenuhi permintaan Siti Hawa. Ketika Siti Hawa meminta Nabi Adam untuk memetikkan buah khuldi untuk dimakan, Nabi Adam akhirnya itu memenuhi permintaan sang istri, yaitu untuk mengambilkan buah khuldi tadi. Maka dengan sangat berat hati Nabi Adam yaitu melihat buah tersebut. Nabi Adam melihat buah khuldi tersebut dengan pandangan wajahnya. Ya otomatis lah nyawang kan yo nggih moto sing manggon nek wajah itu niku. Maka dengan ia mengulurkan kedua tangannya ya. Jadi tadi Nabi Adam ceritanya diperintah atau dimintai oleh sang istri untuk mengambilkan buah khuldi. Lantas Nabi Adam dengan berat hati melihat buah khuldi tersebut dengan penglihatan
dengan penglihatan wajahnya atau dengan pandangan wajahnya. Terus lalu beliau mengulurkan kedua tangannya secara hati-hati untuk memetik buah itu. Nah, dengan penuh khawatir ia meletakkan buah koldi tersebut di atas kepala beliau. Jadi setelah dipetik, buah koldi itu ditaruh di atas kepala beliau. Lalu beliau melangkah menuju Siti Hawa untuk memberikan buah koldi pada Siti Hawa. Nah, berawal dari kisah tersebut, Allah itu mensyariatkan wudhu kepada manusia untuk apa? Yaitu sebagai sarana pembersihan diri dari kotoran batin. Dengan wudhu, anak Adam wajib membasuh wajah. Di mana saat itu Nabi Adam memandang buah khuldi dengan kedua matanya. Kan otomatis kan berdosa. Karena yang dibuat untuk berdosa itu adalah pandangan mata tadi, maka disyariatkan di dalam berwudu yaitu membasuh wajah untuk menghapus dosa-dosa yang ada pada wajah tersebut. Terus selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan. Di dalam wudu kita diwajibkan untuk membasuh kedua tangan. Kenapa? Dengan keduanya, dengan kedua tangan tersebut Nabi Adam memetik ke tangan niku damel nglampahi dosa ya kuwi metik buah koldi niku. Terusnya yaitu mengusap kepala. Kenapa kok mengusap kepala? Karena untuk menghilangkan dosa atau melebur dosa yang ada pada kepala, di mana Nabi Adam yaitu meletakkan buah koldi di kepalanya. Nah, setelah itu yaitu diwajibkan untuk membasuh kedua kaki. Kenapa? Yaitu untuk menghilangkan dosa-dosa yang ada pada kakinya. Yang mana dengan kakinya tersebut Nabi Adam melangkah untuk memberikan buah khuldi kepada istrinya. Maka dengan kita melakukan wudu, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan dengan memakai anggota tubuh tadi itu oleh Allah diampuni. Mungkin dosa memandang perkara yang diharamkan oleh Allah, kan otomatis kita disuruh untuk membasuh wajah maka dengan sebab itu dosa yang ada pada wajah kita itu oleh Allah dilebur. Atau tangan kita pernah melakukan kezaliman, maka di sini tangan kita kan melakukan perkara yang menyebabkan dosa. Maka dengan sebab kita membasuh kedua tangan, dosa yang ada pada kedua tangan kita oleh Allah dilebur atau dihapus, dan begitu seterusnya. Makanya beruntung sekali bagi orang-orang yang selalu melakukan wudu. Insya Allah dengan sebab kita melakukan wudu, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh tubuh kita, anggota tubuh kita itu oleh Allah akan diampuni. Seterusnya tadi dikatakan bahwasanya fardunya wudu itu tadi ada 6. Nah, 6 itu apa saja? Yaitu al-awalu an-niyat. Nomor 1 nih niat. Niat ini tempatnya di hati, tempatnya di hati. Itu menyengaja berwudu. Adapun melafalkan niat
dengan memakai lesan ini hukumnya sunnah. Tapi yang menjadi kebutuhan adalah niat di dalam hati. Terus niatnya bagaimana nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang atau pelajaran yang akan datang itu ada niatnya itu bagaimana. Intinya yang perlu kalian ketahui bahwasanya niat itu adalah tempatnya di hati, bukan di lisan. Adapun kita mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah, tapi yang fardu atau yang wajib itu adalah di dalam hati, yaitu niat menyengaja untuk berwudu. Kemudian yang nomor 2 fardunya wudu yaitu membasuh wajah, ghusl yadaini, asani ghusl wajhi. Yang kedua yaitu fardunya wudu membasuh wajah. Perlu sampean ketahui bahasanya di dalam membasuh ini disyaratkan airnya harus menggenang. Nah, batasan wajah itu mana yang harus kamu ketahui. Batasan wajah dari atas ini mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala ini sampai yaitu dagu ini. Nah, untuk samping kanan kiri yaitu mulai dari tulang lunak kecil yang ada di telinga kita ini, dari kanan sampai tulang lunak kecil yang ada di telinga kiri ini. Jadi umpama di garis dari sini, mulai dari sini seret, putar, terus, nah, lokasi yang bagian sini, lokasi yang wilayah ini dinamakan wajah. Jadi makanya ketika kita membasuh wajah itu diajari oleh guru-guru kita dengan cara begini tadi, seret, turun, was, gini, terus naik lagi, turun, ini kalau punya jenggot, terus ini cara membasuh wajah. Insya Allah dengan kita melakukan pembahasan wajah yang seperti itu nanti lokasi wajah yang saya terangkan tadi ini insya Allah sudah terkena basuhan air semua ya. Hati-hati, biasanya kalau ininya begini saja di lokasi sini enggak terkena air, makanya tadi begini ya. Jempol tangannya dijalankan sampai sini ya, tepuk sini ya, terus naik lagi, tuh. Syaratnya tadi apa? Airnya harus menggenang. Terus fardunya wudu yang nomor 3 yaitu afalithu ghusl yadeni ma'amir faqaini, yaitu membasuh kedua tangan besertaan kedua siku-siku. Jadi mulai dari sini sampai siku-siku ini harus terkena basuhan semua ya. Dari sini sampai sini ini harus kena. Nah, biar seluruh tangan yang wajib basuh ini terkena basuhan semua, cara yang diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana gini. Mama tangan kanan ya, ambil air, terus gini, seret, ambil digosok-gosok, terus sampai belok, nanti kita putar tangan kita, terus gini, setelah itu ke depan, nih ya, karena gini, ini dianggap basuhan
1 kali basuhan yang wajib ya. Adapun nanti ingin melakukan taslis ya diulang lagi seperti tadi ya, putar terus sudah ada terus ya putar. Untuk kiri gimana ya sama ini set putar ya, terus depan itu terus lagi tapi ini yang wajib yang pertama tadi ya, yang 1. Adapun untuk 2, 3 ini ada untuk melakukan kesunahan. Itu masalah membasuh tangan. Jadi mulai dari sini ini sampai ini harus kena. Jangan sampai yang gini itu biasanya yang ada yang basuh ini akhirnya di sini masih kering. Jadi ini harus dibasuh. Kalau seperti itu berarti kan wudunya belum dianggap sah. Ya. Sekarang Arabiu mashu ba'di roksi. Adapun betulnya wudu yang nomor 4 yaitu mengusap bagian kepala. Mengusap bagian kepala atau mengusap rambut yang ada di lokasi kepala. Atau mengusap rambut yang ada di lokasi kepala. Loh, maksudnya di lokasi kepala bagaimana? Nggak kan ada toh. Mungkin contohnya rambutnya seorang perempuan itu kan panjang sampai sampai pantat mungkin panjangnya. Nah ini nanti kalau umpama melakukan fardunya wudu yang nomor 4 yaitu mengusap rambut yang ada di kepala, kok yang diusap itu rambut yang ada di pantat, padahal kan tadi kan juga tumbuhnya di kepala, itu enggak sah wudunya. Lah, tapi kalau kita membasuh rambut, mengusap rambut yang panjang tadi, tapi yang kita usap yang masih ada di lokasi kepala, atau panjang yang kita usap yang ada di lokasi kepala, ini dianggap sah pengusapan rambut tadi ya. Jadi mengusap kepala, bagian kepala atau rambut yang ada di lokasi kepala itu fardunya wudu yang nomor 4. Nah, cara yang diajarkan oleh guru-guru kita yang ini nanti termasuk sudah melakukan fardunya wudu sekaligus melakukan kesunahan, yaitu caranya seperti ini ya. Nah, tangannya ambil air, terus ini jempol tangan itu ditaruh di pelipis niku pilingan ya. Tarik, ini bagi laki-laki ya, laki-laki dulu ke belakang, kembali lagi ya. Terus gini. Nah, ini diulang 3 kali. Terus lagi. Nah, ini laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan begini, bedanya cuma dikit. Ngaten enggak satu bela ini tapi langsung ngaten. Ini juga 3 kali. Nah, tuh. Cuma ini nanti kalau perempuan kalau wudunya itu di tempat yang terbuka, maksudnya di tempat terbuka, di situ mungkin ada laki-laki lain atau bagaimana, ya jangan melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Itu kan harus membuka aurat. Dia membuka aurat itu hukumnya dosa. Terus bagaimana? Ya melakukan yang wajib saja. Mungkin ini pakai kerudungnya ya yang dimasukin tangannya sudah dikasih air tadi, diginikan atau dari sini ambil air diselobokkan gini. Nah ini juga
sudah memenuhi fardunya wudu yang nomor 4 caranya. Jadi harus diperhatikan sang cewek ini wudunya di tempat khusus wanita atau umum yang mana di situ ada laki-laki. Nah, kalau ada laki-laki jangan sampai membuka aurat, jangan sampai membuka aurat, caranya seperti tadi ya. Nah, terus selanjutnya yaitu fardunya wudu yang nomor 5 al-khamisu ghuslu rijlaini mal ka'bain ya. Fardunya wudu yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki besertaan kedua mata kaki. Jadi mulai dari bawah, mulai dari telapak kaki itu sampai ke atas besertaan mata kaki itu juga dibasuh. Ini permisi ya. Nah, contohnya yang diajarkan oleh guru-guru kita gini, Hamid. Nah, iya kan? Ini air gini tuh. Nah, terusnya tiga. Ini sudah melakukan kewajiban fardunya wudu plus kesunahan. Itu megangnya begini biar nanti nggak jatuh. Nah, tuh. Yang kiri bagaimana, sama seperti itu. Cuma yang untuk memegang itu nanti tangan kiri, untuk menggosok tangan kanan. Nah, terus selanjutnya fardunya wudu yang nomor 6 yaitu tertib atau urut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang seharusnya itu didahulukan ya kamu harus dahulukan, yang semestinya di akhir ya harus kamu akhirkan. Nggak boleh kamu membolak-balik, yang semestinya nomor 1 kamu jadikan nomor 2, yang semestinya nomor 2 kamu jadikan nomor 4, nggak boleh. Jadi urus nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu harus urut, nggak boleh 1, 3, 5, 2 itu nggak boleh, itu berarti nggak tertib ya. Jadi itu sekilas masalah wudu seperti itu. Nah, sekarang membicarakan di antara ke-6 fardu wudu itu yang 4 mulai dari mulai dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala ya, membasuh kaki. Ini dalilnya berdasarkan ayat Al-Qur'an. Nah, tepatnya yaitu pada surat Al-Maidah ayat ke-7. Sama lihat sendiri ya. Nah, dan 2 diantaranya ialah niat. Nah, kan tinggal 2 atau niat. Itu berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Yang artinya bagaimana? Yaitu artinya sesungguhnya sahnya beberapa amal tergantung niat-niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang ialah apa yang ia niati. Nah, terus tinggal satu tadi apa tertib. Nah, masalah tertib ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Jabir bin Abdillah, yang artinya hadis tersebut yaitu dahulukanlah dengan apa yang didahulukan oleh Allah. Nah, itu. Jadi semua itu berdasar, nggak sembarangan ulama menata hal yang sedemikian itu, tidak sembarangan, semua ada dalilnya. Intinya apapun yang dikatakan oleh para ulama itu ada dalilnya, nggak sembarangan ngomong. Karena apa? Ini urusan agama yang mana nanti semua itu ada pertanggungan jawab ya. Itu saja dari saya. Sekarang yaitu masalah pertanyaannya nomor 1,
apa yang harus dilakukan sebelum kita melakukan sholat? Apa nomor 1 pertanyaan. Nomor 2, fardunya wudu ada berapa? Fardunya wudu ada berapa? Mudah-mudah ini pertanyaannya. Nomor 3, fardunya wudu yang nomor 4 itu apa? Terus pertanyaan keempat, fardunya wudu yang nomor 5 itu apa? Terus nomor 5, pertanyaan nomor 5, fardunya wudu yang nomor 2 apa? Fardunya wudu yang nomor 2 apa? Itu saja. Dijawab pertanyaannya. Dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.